Tata Konsultansi Services atau TCS adalah sebuah perusahaan layanan teknologi informasi, solusi bisnis, dan organisasi outsourcing yang didirikan pada tahun 1968 di India. TCS menawarkan portofolio IT dan layanan IT untuk klien di seluruh dunia dalam domain horizontal, vertikal, dan geografis. Bagian dari Tata Group ini memiliki lebih dari 108.000 konsultan IT di 47 negara. TCS memperkenalkan konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management perusahaan mereka pada tahun 1995 dan membentuk tim yang disebut Corporate Groupware pada tahun 1990. Manajemen pengetahuan atau knowledge management mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Upaya manajemen pengetahuan di TCS dapat dibagi ke dalam kegiatan 52 tahun didirikan. TCS telah banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui proyek-proyek yang mereka sediakan untuk kliennya di seluruh dunia, termasuk GE Insurance atau General Electric Insurance, GE Health, dan Prudential. TCS secara teratur melakukan perputaran karyawan dari berbagai fungsi di dalam Tata Group agar dapat memperoleh pengalaman lintas industri. TCS juga mendorong agar para karyawannya bisa mendapat sertifikasi berbasis data yang dikembangkan TCS untuk menyimpan pengetahuan yang mereka miliki adalah Keybase, Process Asset Libraries, Nomax, dan Ultimate meluaskan pengetahuannya menggunakan berbagai teknik. Yang pertama, melalui Ultimatics, yaitu portal manajemen pengetahuan elektronik berbasis web. Yang kedua, melalui Propel Session yang digunakan untuk menyatukan karyawan dengan berbagai minat yang sama. Dan yang ketiga, melalui aplikasi live meeting, di mana semua pertemuan direkam dan disimpan di dalam repositori. Karyawan dapat mengakses pengetahuan yang disimpan di server perusahaan dan cabang perusahaan melalui intranet. Situs web TCS juga dapat diakses untuk mengeksplorasi kemampuan baru yang dikembangkan oleh TCS dan bagaimana hal itu terkait dengan pengetahuan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tentang pelanggan, pasar, pengembangan sistem, dan teknologi. Eksplisit atau explicit knowledge adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan dan disimpan oleh perusahaan. Sarana atau kegiatan yang digunakan oleh TCS untuk mengelola pengetahuan eksplisit adalah Keybase, Process Asset Libraries, Nomax, atau Tacit Knowledge adalah pengetahuan yang berada dalam pikiran karyawan yang belum didokumentasikan. Sarana atau kegiatan yang digunakan TCS untuk mengelola pengetahuan tersirat adalah Redesign of Development Centers, Propel Sessions, Knowledge Transition Sessions, dan Communities of Practice. Yang kedua yaitu jelaskan pertumbuhan sistem manajemen pengetahuan di TCS dan bagaimana sistem ini membantu TCS dalam bisnisnya. Konsep manajemen pengetahuan diperkenalkan di TCS pada 1995 dan tim khusus yang disebut Corporate Groupware dibentuk pada 1998. Pada pertengahan 1999, grup ini meluncurkan KM Pilot. Pada saat itu, KM dalam TCS mencakup mulai dari jaminan kualitas hingga manajemen sumber daya manusia. Langkah selanjutnya adalah membuat perpustakaan proses aset yang berisi informasi berkaitan dengan teknologi, proses, dan studi kasus untuk para pemimpin proyek yang disediakan untuk semua pusat pengembangan melalui intranet. Kemudian Ultimatics, sebuah portal manajemen pengetahuan elektronik berbasis web yang membuat pengetahuan itu tersedia secara global dan dikembangkan. Perpustakaan PAL dan KBASIS yang di-host di intranet digabung dengan Ultimatics, yang memiliki subportal untuk sistem manajemen mutu, peningkatan produktivitas perangkat lunak, materi pelatihan, dan informasi alat. Untuk mendorong percakapan karyawan, TCS menaruh perhatian besar pada arsitektur pusat pengembangan yang diberlokasikan di seluruh negeri. TCS juga meluncurkan sejumlah program pelatihan seperti program pembelajaran awal yang ditargetkan untuk karyawan baru, program pembelajaran berkelanjutan untuk karyawan berpengalaman, dan program pengembangan kepemimpinan untuk karyawannya lebih dari 5 tahun. Kompetensi terintegrasi dan sistem manajemen pembelajaran membantu para konsultan untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan cara yang disesuaikan. Untuk mendapatkan pengalaman lintas industri, TCS secara teratur merotasi orang di berbagai fungsi dan di dalam perusahaan. Karyawan juga didorong untuk bergabung dengan badan luar negeri seperti IEE dan masuk untuk sertifikasi.
Nomex. Sistem manajemen pengetahuan dikembangkan dengan menggunakan server portal Microsoft SharePoint pada tahun 2007, memberi konsultan TCS akses ke hampir 40 tahun pengalaman dan praktik terbaik, yang diatur berdasarkan jenis keterlibatan, teknologi yang digunakan, dan persyaratan pelanggan. Untuk menjaga keseimbangan kerja kehidupan para karyawannya, TCS memprakarsai sesi propel, yang menyatukan karyawan dengan minat yang sama untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membaca buku, aplikasi live meeting, kiriman type of the day, dan sesi transisi pengetahuan yang dilakukan setiap minggu oleh setiap ahli materi pelajaran, membantu tim untuk belajar dari pengalaman para ahli. Untuk meningkatkan kolaborasi antar karyawan, Project Infinity diluncurkan pada 2007 yang berhasil meningkatkan kolaborasi kantor di luar negeri dan lokal. Lebih jauh lagi, komunikasi korporat mampu menjalankan siaran berita internal 24 jam ke semua kantor TCS di dunia. Selain itu, biaya perjalanan dan telekomunikasi masing-masing berkurang dari 40% dan 6%. Tata Consultation Services menggunakan berbagai alat kolaborasi Infinity yang mencakup pengiriman pesan instan, IP phone, konferensi video, blog dan wiki, Ideastorm, CIP, dan MySite. Pengiriman pesan instan atau pengolah pesan cepat, biasanya disebut dengan IM atau Instant Messenger, merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi pengiriman pesan singkat dan merupakan suatu bentuk komunikasi secara langsung antara dua orang atau lebih menggunakan teks yang diketik. Teks dikirim melalui komputer yang terhubung melalui sebuah jaringan, yaitu internet. Voice over Internet Protocol atau yang disebut juga dengan IP phone adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Selanjutnya, konferensi video atau video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video yang bersamaan. Selanjutnya ada blog. Blog merupakan singkatan dari weblog, adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan atau yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Selanjutnya ada wiki. Wiki adalah sebuah situs web atau koleksi dokumen hypertext lainnya yang memperbolehkan penggunanya menambah atau menyunting isi situs tersebut. Dan yang terakhir, Ideastorm. Ideastorm adalah situs web yang diluncurkan oleh Dell pada 16 Februari 2007 untuk memungkinkan Dell mengukur ide mana yang paling penting dan paling relevan dengan publik. Keuntungan dari mengadopsi Infinity, kolaborasi kantor luar negeri dan domestik meningkat ketika pesan instan atau instant messenger menghilangkan perbedaan budaya dan pengucapan yang dapat terjadi pada telepon. Lebih jauh lagi, komunikasi korporat dapat menjalankan siaran berita internal hingga 24 jam ke semua kantor TCS di dunia. Selain itu, biaya perjalanan dan telekomunikasi masing-masing berkurang 40% dan 6%. Alat-alat lain meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan berbagi pengetahuan di antara karyawan. Web 2.0 dapat membantu meningkatkan komunikasi dan produktivitas di antara para karyawan dengan menggunakan wiki dan blog. Wiki dipakai untuk berkolaborasi pada materi yang berkaitan dengan proyek dan pengembangan presentasi, sedangkan blog dipakai sebagai sarana untuk mengumpulkan masukan tentang masalah yang mereka hadapi, dan bisa menjadi ruang diskusi maupun tempat tumbuh kembangnya inovasi baru. Dengan menggunakan platform ini, TCS akan dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh karyawan dan proyek dapat dikerjakan secara fleksibel karena tidak terbatas oleh ruang.